Oke, selamat pagi sahabat petani semua. Di sini kembali saya review cabai kita. Ini adalah cabai jenis panca ya, panca. Di sini cara terbaru menanam cabai panca ini. Ini cara-cara terbaru yang sudah sering. Kalau di kita ini hampir menyeluruh cara-cara ini yang dipergunakan untuk menanam, yaitu cabai panca, atau kalau di kami ini disebut yaitu jenis bencong ya, cabai rawit bencong. Nah, caranya seperti ini bosku ya. Nih kita lihat nih. Nah, ini dia, rata-rata setiap lubang dibuat 2 ditanam. Ini rata-rata setiap lubang kita lihat 2 ditanam. Per lubangnya ini ditanami 2 setiap lubang. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika dia nanti udah besar kelihatannya lebih padat begitu tumbuhnya. Itu cara-cara yang sering dilakukan di daerah kami ini ya. Maka sesuai dengan video saya yang sebelumnya, ada yang saya tunjukkan begitu rimbun sekali, yaitu tumbuhannya sampai padat begitu. Itulah dikarenakan karena ditanamnya 2-2 per lubang. 2-2 setiap lubang itu ditanami 2. Dan bagi saudaraku juga yang ingin butuh bibit cabai ini, apapun jenis cabainya, silakan komen di bawah ya. Nah, kita siap untuk memasarkan jenis bibit cabai, baik itu cabai rawit nano jenis spiral ataupun jenis cabai tweed 42 OR atau cabai-cabai yang lainnya, atau barangkali bibit-bibit cabai yang lainnya, silakan komen di bawah. Nah, kita siapkan segala jenis bibitnya ya, cabai atau apapun lah jenisnya, palawija, silakan komen di bawah. Nah, ini cara-cara terbaru yang saya tunjukkan kepada saudara-saudaraku yang ingin menanam cabai rawit jenis panca ini ya, atau kalau di kita ini disebut yaitu jenis cabai rawit bencong. Ini ditanamnya sahabatku semua yaitu di sawah, di persawahan ya. Nah, ini ditanam di persawahan. Ini masih berapa hari, sekitar semingguan lah ditanam ini cabainya. Nah, kita lihat masih kemarin pengecoran pertamanya ya, pengecoran pertama dilakukan. Nah, ini terus kita upload bagaimana nanti perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya, kita praktikkan langsung ya, bukan asal cerita saja. Kita mempraktikkan langsung, yaitu tata caranya atau cara pemupukannya ini langsung kita praktikkan. Nah, seperti biasa sahabatku ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbarunya, agar kita bisa saling berbagi. Untuk ini jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena like dan subscribe saudaraku semua menambah semangat saya untuk berbagi ilmu tentang cabai ini ya. Ini di daerah kami ini musimnya yaitu musim hujan ini. Ini musim hujan. Maka musim menanam di daerah kami ini, khususnya daerah dataran tinggi Gayo ya. Nah, ini rata-rata di daerah sini musim menanam cabai ya. Makanya kita review kembali tentang cabai-cabai ini ya. Bagi saudaraku yang menanam cabai rawit panca ini, silakan dicoba.
di setiap lubangnya ditanami dua setiap lubang ya. Memang kita banyak membutuhkan bibit ya, bibitnya. Karena memang cabai panca ini pertumbuhannya tidak begitu besar, karena memang dia jenis rawit unggul ya, nggak begitu besar. Makanya kalau kita tanami dua-dua agar dia lebih padat begitu. Insya Allah nanti kalau udah besar ini cabai bisa menutupi mulsanya, itu tidak kelihatan lagi mulsanya. Itu sistem ini yang beberapa kali udah kita laksanakan ya, sistem penanamannya dua-dua setiap lubangnya. Itu cara terbaru dan ini sudah sering dilakukan, bukan asal cerita. Saudaraku bisa lihat sendiri buktinya bahwa memang benar. Artinya setiap lubang itu kita tanami dua setiap lubang. Kalau umpamanya biasanya kita menyiapkan bibit sekitar 1000 umpamanya, kalau memang tanam dua-dua ini memang harus kita siapkan yaitu sekitar 2000. Memang kita butuh bibit banyak ini kalau untuk tanam dua-dua ini. Rata-rata semuanya ditanami dua-dua ya, rata-rata semuanya. Kemudian ini yang belum saya upload kembali, cabai rawit kita yaitu jenis nano. Itu juga masih 2 kali kita laksanakan, yaitu untuk penanaman seperti ini. Kemarin juga kita tanami satu lubang itu dua-dua. Alhamdulillah hasilnya lumayan juga ya. Kita lihat nih ya, tetap 2 dia kan. Nih 2. Ini juga ke lubang lagi, ini juga 2. Nah ini juga ke lubang yang lain lagi tetap dua-dua. Nah seperti itu dah, kita tanami tetap dua-dua dia per lubang. Jarak antara lubang yang pertama dengan yang lubang kedua itu 40 cm ya, 40 ini. Nah, ke sana 40 karena memang ini mulsanya yang ukuran 90 ya, bukan yang 120. Nah, kalau memang ukurannya yang 120 itu bisa sekitar 50. Ini karena mulsanya memang mulsa 90, maka kita buat jarak lubangnya itu sekitar 40 saja. Kenapa di sawah seperti ini lebih banyak dipakai mulsa yang 90? Karena kalau mulsa yang 100-120 dikasih, tentu banyak makan tempat. Barisnya seperti ini dalam satu petak itu, kalau mulsa 90 umpamanya bisa 5, tapi kalau mulsa 120 itu hanya dapat 4. Begitu perbandingannya. Makanya kalau di sawah, di lokasi persawahan ditanam yaitu atau dibeliin mulsa seperti ini, mulsa yang 90. Nah ini masih seminggu kita cor ini kita cor. Nah, terlihat ya, banyak sekali memang sistemnya sekarang itu sistem dicepit nih ya, samping mulsa ini dicepit pakai bambu atau pakai apapun lah jenisnya, dicepit, enggak ditutup seperti ini. Tapi pengalaman saya beda sekali saudaraku ya, apabila kita memang memakai pupuk dasar di gangnya ini atau bentengannya ini, pupuknya itu yang namanya kimia ya, kalau tidak ditutup ini dia pasti terbang ya. Pasti terbang. Jadi dengan ditutup seperti ini, kalau kita melakukan pengecoran, dia tidak tumpah ke bawahnya, dia masih mengendap di sela-sela lubang seperti ini. Nah, kalau kita tidak menutup ini, tentu saja kalau sedikit banyak kita taruh pupuk di sini, otomatis dia akan mengalir keluar. Ini satu kerugian bagi kita ya, kalau memang itu dicepit.
lebih mudahnya ya memang cara itu ya, karena cara ini kan butuh waktu, butuh tenaga untuk menutup kedua sisi mulsanya itu ya. Tapi untuk pertumbuhannya memang saya buktikan, saya udah coba kedua-dua caranya itu, memang begitu saya bandingkan memang beda hasilnya. Nah, beda hasilnya yaitu tentang pertumbuhannya, karena memang pupuknya itu tadi ya kurang maksimal, dia istilahnya diserap oleh tumbuhannya itu, cabai-cabainya itu kurang maksimal. Maka untuk itu saya lebih menganjurkan yaitu untuk ditutup. Kemarin pernah saya coba juga, ada sebagian ditutup, ada sebagian dicepit, cara itu tadi itu sudah saya lakukan, memang beda hasilnya, beda hasilnya. Jadi inilah cara-cara terbaru, yaitu cara menanam cabai rawit jenis panca, atau bisa dicoba jenis rawit nano juga ya. Tapi kalau TM ini nggak cocok juga. Kalau TM nggak bisa ditaruh di satu lubang itu dua-dua seperti yang saya tunjukkan ini ya, tidak bisa dua-dua seperti ini kalau TM. Nah, daripada dia ditanam seperti ini dua-dua, mendingan jarak lubangnya ini aja kita rubah. Kalau ini pamannya 40, mendingan kita taruh yang 30 saja, begitu aja, daripada kita tanam dua. Nah, nanti ini kalau udah mulai panen, udah berakhir, baru kita lubang tengahnya ini rata ke sana, kita lubang, kita tanami tomat. Begitu caranya biasanya yang sering kita lakukan. Demikian sahabat petani semuanya, mari saling berbagi ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah, agar kita terus bisa mengupload atau berbagi ilmu. Salam petani Indonesia.